Sudah ketemu, Bu? Ketemu. Alhamdulillah. Matematika 100%? Sudah ini, Bu. Ini. Mas desain dia ya tampil. Ini saya kasih merah ini, mata pelajaran matematika fase 2 pada umumnya ini. Sudah di-save? Sudah, nah ini. Selagi maju. Ya, sudah dipelopori mapel matematika. Pak selagi. Liri anyar ya. Takon aku nang mengasah sama matematika nggih. Kali opo? Paning sudah ketemu? Yang D, karakteristik sama tujuan? Iya. Iya. Iya, sebelum ke fase D. Jadi A, B, C, D. Ya. Ya. Semangat. Oh ya, ini semangatnya MU ya. Kalau saya bilang siapa kita, MU gitu ya. MU bisa gitu ya. MU luar biasa, bukan pakai L ya, pakai L ya. Luar biasa, sambil milik gitu. Ya, oke. Coba semuanya kepalkan tangannya. Siapa kita? MU bisa seno. Bisa yang ketiga luar biasa. Ulangi. Siapa kita? MU. Luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Tepuk tangan. Kenapa orang berat? Kadang bongkok bayar tadi. Ya, kayak politisi ya. Jangan lupa pilih. Coblos nomor 4. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah kita semua sisinya adalah belajar, tidak ada yang lebih pintar. Bahkan ibu pengawas pun mengatakan kita itu sama-sama belajar. Kalau nanti ada yang merasa lebih pintar, jelas ruangan ini tidak akan semuriah ini, bukan meriah tapi muriah. Baiklah, tugas dari matematika yang mengawali akan dipresentasikan oleh Pak Toto. Ini memang dibutuhkan kurikulum Merdeka itu harus gotong. Intinya ya kita jadi dagelan gitu. Stylenya Pak Sulagi. Oke, untuk tugas memang matematika mengawali bukan yang ngendas-ngendasi insya Allah ya. Dan tadi kita sudah mengambil dari yang ada di petikan maupun margin halaman 157 SK nomor 008 ya. Dan di sini kita tugasnya seperti yang diminta oleh Ibu Pengawas, fase 2 khusus Dan persebaran ke ruangan, interaksi sosial, pemenuhan kebutuhan, dan kesejahteraan perkembangan kehidupan masyarakat. Tujuan yang kedua, memiliki keterampilan dalam berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan berkolaborasi dalam kerangka perkembangan teknologi terkini. Kemudian yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lingkungan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara sehingga mampu merefleksikan peran diri di tengah lingkungan sosialnya. Rasionya menikah. Terus tujuan mata pelajaran informatika asistennya lebih tinggi.
Karakteristiknya dibaca. Karakteristik dulu nggak sih? Karakteristik mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta memanfaatkan teknologi, khususnya TIK secara tepat dan bijak sebagai objek kajian dan alat bantu untuk menghasilkan solusi efisiensi dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Elemen mata pelajaran informatika saling terkait satu sama lain membentuk keseluruhan mata pelajaran informatika sebagaimana diilustrasikan pada gambar bangunan informatika di bawah ini. Saya iku gambari. Elemennya serat pengandar. Elemen aja. Elemennya berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, praktek lintas bidang. Kesehatan Pidioka, pendidikan jasmani yang dilakukan di Indonesia dikenal sebagai pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan di sini ada menurut William H. 2007 sampai 28 adalah pendidikan yang menggunakan aktivitas jasmani untuk meningkatkan individu peserta didik serta menyeluruh berupa aspek jasmani, mental, dan emosional. Al-Quran Hadis. Yang pertama capaian pembelajaran Al-Quran Hadis, AMI, MTS, MK. Yang pertama yaitu rasional mata pelajaran Al-Quran Hadis. Terus Terus tujuan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua membimbing peserta didik agar mampu membaca, menerjemahkan, menganalisis kandungan ayat Al-Quran dan Hadis dan seterusnya. Yang C karakteristik mata pelajaran Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Hadis merupakan mata pelajaran yang memuat pedoman dasar ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Yang D elemen mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama elemennya ilmu tajwid yaitu ilmu deskripsinya, ilmu membaca Al-Quran meliputi ketentuan baca, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Elemen yang kedua ilmu Al-Quran, yang ketiga ilmu hadis, Al-Quran, terus hadis. Yang I yaitu fase D yaitu pada akhir fase D elemen tajwid peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mulai matobi'i, matfar'i dan bacaan gharib agar dapat membiasakan baca Al-Quran dengan baik dan benar. Di sana mungkin ada hampir apa? Saya nggak tahu. Masih bersama. Ada dekor. Sing Mbak Meli mau suarane kaya anu sama wi asistene pilot itu apa? Ukurannya sing kita. Sing perempuan iku. Nah, Bapak Ibu, Ya kayak pramugari. untuk bahasa Inggris insya Allah ada 8 halaman ya. Untuk yang pertama itu rasional mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau dibaca itu banyak sekali atau singkat saja ya. Yang penting sudah masuk itu aja ya. Betulnya lagi. Berikutnya yang B level C apa itu? Belayu kakek. Elemen. Nah, ini untuk yang B tujuan mata pelajaran bahasa Inggris itu ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4,
Nah, yang C karakteristik ke mata pelajaran bahasa Inggris ada 1, 2, terus Pak, 3, 4. Nah, ini sudah halaman 8. Nah, elemennya ada disk itu menyimak, deskripsinya panjang sekali. Yang terpenting sudah kita download. Ya, untuk prosesnya berlanjut membaca, memirsa, berbicara, menulis, mempresentasikan. Nah, jadi itu capaian pembelajaran ada 1, terus dimiliki oleh manusia sejak lahir. Memang yang memberi sana, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hanya itu yang dipelajari sampai kapanpun, itu dibawa sampai mati. Nah, karena kita mengacu pada kurikulum yang baru, kurikulum Pancasila, WIKIS. Merdeka, kurikulum merdeka. Lagi Pancasila itu merdeka atau bukan? Nah, betul merdeka, betul Pancasila. Ini berubah. Jangan menyalahkan guru bahasa dulu. Nanti dulu. Ini masalah nyambung pokoknya. fase yang pertama ini capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kalau tidak mau belajar bahasa Indonesia, silakan jadi orang Jawa. Rasional mata pelajaran yaitu kemampuan yang dimiliki beserta sastra daya pikir merupakan fondasi kemampuan manusia dasar. Itu pasti. Hanya itu lanjut. Jadi tujuannya sudah ada di situ. Allah doa Pak mau. Ini gambar rasional pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, akhlak mulia itu pasti. Karena manusia dilahirkan sebagai khalifah, harus berakhlak mulia. Implementasinya kan begitu nanti. Kemampuan mengutamakan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Bahasa harus kita hargai, kita junjung. Negara manapun tanpa bahasa bubar. Itu. Tiga kemampuan berbahasa berbagai teks multimedia, baik lisan, visual, bisa dilihat, bisa ditulis, juga bisa diraba, bisa dirasakan, itu yang penting. Kelompok 1 mengerjakan profil ya. Ya, ini aja. Masih di kopi buat. Ini berkaitan dengan kurikulum operasional MTS Miftahul Ulum tahun ajaran 2022-2023. Ya, itu logonya juga sudah ada. Terus di bawahnya lagi itu MTSM. Terus di bawahnya lagi berkaitan dengan alamat sekolah Jalan Raya Gentong, Pesantren Kota Kediri. Bawahnya lagi itu emailnya. Terus di bawahnya lembar pengesahan berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik bersama Komite Sekolah kurikulum operasional MTS Miftahul Ulum ditetapkan, disahkan ya, disahkan di Kota Kediri tanggalnya 9 November 2022. Mengetahui Kelompok 2, kelompok MIPA, kelompoknya Pak Toto, Pak Suladi, saya sendiri, Irma Nur Sevia, Sugianto, Aprilia Dita. Yang
adalah karakteristik madrasah. Jadi dalam pembahasan bab 1 ini menurut kurikulum operasional madrasah ini dikembangkan dengan mengacu pada CP, capaian pembelajaran, yang sudah disusun secara nasional kemudian diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran berdasar alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sudah disusun. Di situ sudah disebutkan bahwa penyusunan kurikulum operasional MTS Miftahlul Ulum ini mengakomodir kebutuhan para pelajar mengembangkan kemampuan keterampilan abad 21 yang meliputi integrasi PPK, literasi, 4C, dan HOT. Jadi berdasarkan analisis, MTS Miftahlul Ulum sebagai satuan pendidikan yang diminati mayoritas penduduk di kota sekitar dengan potensi wilayah atau letak yang strategis yang memiliki beberapa kekuatan, diantaranya yang pertama yaitu input pelajar berasal dari keluarga yang peduli terhadap kepentingan pendidikan. Yang kedua, lingkungan gedung perkantoran yang memudahkan madrasah untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga, ada kultur masyarakat Kediri yang bernuansa agama Islam. Yang keempat, sarana pendukung layanan proses pembelajaran yang memadai. Yang kelima, merupakan salah satu madrasah rujukan yang terletak di jantung kota dengan lingkungan yang asri dan indah dengan nuansa keislamannya. Dan yang terakhir, yaitu letak madrasah strategis karena akses yang mudah. Waalaikumsalam. Ingkang diwaos laptope lah mboten napa-napa to, Ning. Tadi belum di-save ya? Belum di-save? Oh sudah, ya wes. Ya nggak apa-apa, responding. Sabar. Ini sudah dibuat Pak, cuma memang lagi not responding. Saya ini not responding. Ya, ada bagian bab 2. Ini kita akan membahas visi, misi, dan tujuan madrasah yang sudah sering sekali dibahas adalah mohon maaf. Jadi ya memang ini dan RA berarti Pak. Ibu Bel ke daftar apa enggak, Mel? Tenis meja? buatan poli. Saya iso apa tuh? Sudah ya, saya lanjutkan. Saya akan membaca sedikit dari editan Titik. Saya dengan bagian membaca. Jadi di sini visi madrasah. Saya besarkan dulu ini biar kelihatan. Tanggung ya. Kurikulum operasional madrasah disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di madrasah. Madrasah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang memungkinkan sangat cepat arus perubahan dan mobilitas antar dan
dan lintas sektor serta tempat. Era informasi, pengaruh globalisasi terhadap perubahan. Tantangan dan peluang tersebut harus diresponi oleh MTS Miftahul Ulum Kota Kediri, sehingga visi madrasah diharapkan sesuai dengan arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan cita-cita moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan di masa datang. Adapun visinya mewujudkan insan yang bermutu dalam intelek berdasarkan intak dan berwawasan global. Ini Bapak Ibu Guru sudah paham semua karena kemarin sudah kita bahas bersama-sama, kita musyawarahkan bersama-sama dan akhirnya terupdate-lah visi. Yang kita program jadi ini beberapa nanti kalau bisa berkenan membaca minafal kompetitif bisa. Kom kelas berarti Bu saya nggak usah membaca apa-apa berarti. Nah, jam madrasah ada berapa itu saja. Baca apa? Tujuannya mengembangkan kurikulum, menciptakan proses pembelajaran yang menarik, mengasihkan, menyenangkan, meningkatkan program pengembangan diri, hasil pencapaian, ini yang lain-lain banyak sampai nomor lain-lain sampai tetap kita dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun, nggih.